Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, jumpa lagi dengan saya, Pak Sodikin, dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan kode C3A. Untuk pada pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas tentang sistem bahan bakar EV. Sebelum materi saya mulai, ini saya tampilkan tentang biodata Pak Sodikin. Bisa kalian baca sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, sistem bahan bakar EV. Jadi mungkin kalian sudah tidak asing dengan istilah EV. Dan apa itu yang dimaksud dengan EV? Nah, EV kepanjangan dari Electronic Fuel Injection. Artinya sistem bahan bakar dengan cara disemprotkan atau diinjeksikan. Saya lanjutkan. Nah, untuk electronic fuel injection, nah ini adalah sistem pengabut bahan bakar yang diatur dengan kontrol elektronik, menggantikan sistem karburator atau manual yang banyak digunakan saat ini. Selanjutnya, nah, pada EV terdapat ECU. ECU kepanjangan dari Electrical Control Unit yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, nah, dengan EV kondisi AFR ideal bisa selalu tercapai. AFR kepanjangan dari air fuel ratio atau perbandingan antara campuran udara dan bahan bakar. Nah, dengan EV kondisi AFR ideal bisa tercapai, maka pembakaran yang dihasilkan mesin dapat sempurna, yang berakibat kadar buang gas beracun akan semakin berkurang atau tingkat polusi menjadi rendah. Selanjutnya, dengan EV, tenaga yang dihasilkan engine pun tetap optimum setiap saat. Kemudian tujuan dari pengaplikasian EV, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar atau fuel efisiensi. Yang kedua, kinerja mesin lebih maksimal atau optimal engine performance. Ini performa mesin lebih maksimal. Selanjutnya, pengendalian atau pengoperasian mesin lebih mudah atau easy handling. Yang keempat, bisa memperpanjang umur atau lifetime dan daya tahan mesin, durability. Dan yang terakhir adalah emisi gas buang lebih rendah atau low emission. Ini adalah tujuan dari pengaplikasian sistem EV. Selanjutnya, prinsip kerja EV. Nah, untuk prinsip kerjanya, yang pertama, jumlah aliran atau massa udara yang masuk ke dalam silinder
melalui intake manifold diukur oleh sensor aliran udara atau airflow sensor. Kemudian bahan bakar dicampur dengan udara oleh fuel injector. Kemudian fuel injector terletak di dalam intake manifold di belakang intake valve atau katup masuk. Injektor ini berupa solenoid elektrik yang dioperasikan oleh ECU. Kemudian data-data lain tentang kondisi mesin akan diinformasikan ke ECU. Jadi ECU kepanjangan dari elektronik atau electrical control unit. Jadi ECU di sini adalah komponen yang sangat berperan penting dalam sistem EV. Selanjutnya, ECU menggunakan serangkaian sensor untuk menentukan oksigen intake, kemudian outtake oksigen, kemudian tekanan manifold, kecepatan, tegangan, suhu, dan posisi throttle untuk perhitungan yang akurat, sehingga jumlah bahan bakar yang dibutuhkan ini yang akurat sesuai jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, untuk prinsip kerja selanjutnya, ECU akan memberi sinyal ke injektor dengan mengubah injektor ground circuit on dan off secara bergantian. Kemudian ECU akan mengatur lama pembukaan injektor sehingga bensin atau bahan bakar yang masuk ke dalam pipa saluran masuk atau intake manifold melalui injektor telah terukur jumlahnya. Bensin dan udara akan bercampur di dalam intake manifold dan masuk ke dalam silinder pada saat langkah pemasukan. Sehingga didapatkan campuran yang ideal, siap dibakar atau diinjeksikan. Nah, untuk selanjutnya, idealnya untuk setiap 14,7 gram udara masuk diinjeksikan 1 gram bensin. Jadi untuk perbandingan ideal adalah 1:14,7. Jadi yang 14,7 ini adalah udara yang masuk, kemudian yang satu adalah bahan bakar yang masuk, dan disesuaikan dengan kondisi panas mesin dan udara sekitar serta beban kendaraan. Bensin dengan tekanan tertentu atau 2-4 kali tekanan dalam sistem karburator telah dibangun oleh pompa bensin elektrik dan dalam sistem dan siap diinjeksikan melalui injektor elektronik ke dalam ruang bakar. Nah, untuk selanjutnya, keunggulan sistem EV dibandingkan sistem karburator. Yang pertama, sistem EV lebih mampu mengendalikan kerugian yang ditimbulkan karena perbandingan udara dan bahan bakar tidak ideal, yang menjadikan bensin menjadi lebih boros pada campuran yang terlalu banyak bensin, atau istilahnya campuran kaya. Yang kedua, sistem EV lebih mampu mengendalikan emisi gas buang berlebihan dan tenaga tidak optimal yang disebabkan karena pembakaran tidak sempurna. Yang ketiga, sistem EV lebih mampu mengendalikan kerusakan mesin
pada jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih cepat terjadi, serta beban kerja mesin dan kondisi lingkungan atau suhu dan tekanan. Ini menyesuaikan dengan suhu dan tekanan. Selanjutnya, sistem EV bisa meningkatkan performa engine. Ini performa itu istilahnya unjuk kerja dan lebih hemat bahan bakar. Ini adalah keunggulan dari sistem EV. Nah, untuk selanjutnya, komponen utama EV. Yang pertama, ECU, kepanjangan dari Electrical Control Unit. Jadi ECU ini adalah komponen yang sangat penting dalam EV. Yang kedua, sensor. Jadi sensor adalah komponen yang berfungsi untuk mendeteksi. Selanjutnya, fuel pump atau pompa bahan bakar. Yang keempat, pressure regulator. Yang kelima, fuel injector atau injektor bahan bakar. Yang keenam, idle air bebas atau disingkat IAB. Nah, untuk komponen-komponen ini nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari ECU. Baik, yang pertama adalah ECU. ECU kepanjangan dari Electrical Control Unit. Nah, untuk ECU ini adalah pusat pengolah data kondisi penggunaan mesin, mendapat masukan atau input dari sensor, kemudian mengolahnya dan memberi keluaran atau output untuk saat dan jumlah injeksi saat pengapian. Jadi ECU adalah otaknya, atau istilahnya memori ya, yang bisa memproses atau mengolah data sesuai dengan kebutuhan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk diinjeksikan. Nah, yang ini adalah gambar dari ECU ya. Gambar dari ECU nih. Ini ada input, kemudian ini memori atau prosesor atau output. Jadi dalam EV itu dikenal dengan istilah 3 pilar EV ya. Jadi ada sensor, kemudian prosesor. Lah, ini prosesor. Sensor berarti inputnya, guys. Yang menghubungkan ke input adalah sensor. Sensor itu yang mendeteksi atau yang memberi perintah. Selanjutnya prosesor atau memori. Nah, ini prosesor ini adalah yang mengolah data. Kemudian ada output. Nah, outputnya nanti berhubungan dengan aktuator. Aktuator itu yang menjalankan perintah. Contohnya adalah injektor, fuel pump, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah unit dari ECU. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk sensor-sensor. Untuk sensor-sensor ini ada banyak ya. Nanti ada beberapa yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, nah, mass airflow atau MAF sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk membaca jumlah udara yang masuk ke intake manifold, sehingga itu dapat menyesuaikan jumlah bahan bakar agar dapat dicapai.
perbandingan bahan bakar dan udara yang ideal. Nah, untuk gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah mass airflow. Nah, untuk sensor ini nanti tergantung dari tipe FV nya ya, kan ada tipe LFV sama DFV. Untuk kalau LFV lah nanti ada mass airflow, tapi kalau di DFV, tipe DFV itu tidak ada mass airflow, adanya IAT, intake air temperatur, IAT sensor. Tapi sebetulnya prinsip kerjanya sama. Ini sama-sama mendeteksi udara. Selanjutnya, nah, manifold absolute pressure atau MAPS. Kalau ada istilah pressure berarti berhubungan dengan tekanan. Nah, sensor ini berfungsi membaca tekanan pada manifold, kemudian memberi inputan sinyal ke ECU agar ECU dapat menyesuaikan perbandingan bahan bakar dan waktu pengapian yang tepat. Nah, ini adalah gambar dari MAP, manifold absolute pressure. Selanjutnya adalah throttle position sensor atau disingkat TPS. Nah, untuk sensor ini berfungsi mengukur seberapa lebar bukaan katup pada manifold ketika pengemudi membuka gasnya atau menekan gas. Jadi seberapa cepat katupnya akan membuka, sehingga ECU langsung dapat mengatur campuran bahan bakar yang tepat sesuai kondisi bukaan katup pada manifold. Nah, ini adalah gambar dari TPS atau throttle position sensor. Selanjutnya, engine coolant temperatur atau ECT. Nah, untuk sensor ini berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur besar temperatur engine, sehingga itu dapat mengestimasi pemakaian bahan bakar pada saat startup dan saat overheat, sehingga pemakaian bahan bakar lebih optimal. Nah, ini adalah gambar dari ECT. Jadi beda mobil itu biasanya antara Honda dan Toyota itu ada perbedaan istilahnya, tapi prinsip kerjanya sama. Untuk ECT ini kalau di Honda, tapi kalau di Toyota biasanya WTS atau water temperature sensor. Selanjutnya, ya, heated exhaust gas oxygen sensor atau disingkat HEGO. Nah, ini adalah sensor yang digunakan untuk feedback ya, atau mengukur jumlah oksigen yang keluar pada exhaust. Ini jika terdapat oksigen yang berlebih, ECU akan menyesuaikan pengeluaran bahan bakar sehingga pembakarannya lebih sempurna. Jadi intinya adalah mendeteksi gas oksigen yang terbuang di saluran exhaust atau knalpot ya, intinya. Nah, ini adalah gambar dari sensor oksigen. Selanjutnya, vehicle speed sensor atau disingkat PSS. Nah, sensor ini berfungsi untuk membaca seberapa besar kecepatan kendaraan saat melaju, kemudian membaca saat akselerasi dan deselerasi, sehingga EV dapat mengatur bahan bakar
agar daya yang dikeluarkan menjadi mesin dapat sesuai kebutuhan. Jadi yang ngatur di sini adalah ECU nanti ya. Ini adalah gambar dari VSS. Selanjutnya knob sensor. Nah, sensor ini digunakan untuk mengetahui kapan terjadinya detonasi pada mesin, karena detonasi sangat merugikan bagi mesin. Nah, saat terjadi detonasi, sensor ini memberi sinyal ke ECU. Kemudian ECU dapat menyelesaikan pusat tegangan dan waktu pengapian pada busi. Dengan sensor ini, detonasi dapat dikurangi. Jadi detonasi itu adalah pembakaran yang terjadi lebih awal ya. Jadi belum waktunya terbakar tapi sudah terbakar terlebih dahulu. Detonasi itu adalah suara atau suara ketukan ya, yang disebabkan oleh waktu pengapian yang terjadi lebih awal sehingga pembakaran tidak sempurna. Selanjutnya